Khubar itu ilmu yang lebih detail, bahkan ilmu yang bersifat batin, ilmu yang tidak tampak. Maka disebutlah khubar. Kita dapati dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Al-Khabir sering diterjemahkan dengan Maha Teliti. Artinya khabirnya itu secara keilmuan bukan hanya ilmu yang dangkal tapi sampai detail-detailnya, sampai rinci-rincinya. Ya, disebutkan dengan khubar. Ya, ilmu pengetahuan yang lebih detail lagi. Ya, di sini disebutkan engkau wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya, belum punya ilmu khubr yang cukup tentang hal itu. Baik, ini tanggapan Al-Khadir ketika melihat Nabi Musa alaihissalam kemungkinan nggak bisa bersabar. Kita baca apa yang disampaikan oleh para masyayikh kita, para guru-guru kita semuanya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Imam Ibnu Katsir membuka dengan fa'indaha qala al-Khadir li Musa. Di Sahrah itu, di batu tadi itu, Al-Khadir mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, innaka, sesungguhnya engkau, lan tastati'a, tidak akan mampu, ma'i, bersamaku, sabra, tidak akan mampu bersabar untuk tetap bersamaku. Maknanya, artinya, yaitu, anta la taqdiru an tusahibani lima tara minni minal af'ali allati tukhalifu syari'atak. Itu. Maknanya apa? Anta, engkau, la taqdiru, tidak akan mampu an tusahibani, untuk mendampingiku, untuk membersamaiku, untuk musahabah bersamaku. Lima taro minni minal af'al, terhadap apa yang engkau lihat dari diriku berupa sebagian perilaku, pekerjaan, tingkah laku. Allati tukhalifu syari'atak, yang menyelisihi syariatmu. Itu. Jadi maksudnya engkau nggak akan mampu bersamaku, nggak mungkin mampu mendampingiku, karena ada perilaku, ada pekerjaan, ada kebijakan dan sebagainya yang menyelisihi syariatmu. Nabi Al-Khadir tahu syariat tentang syariat Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana seorang nabi memutuskan suatu perkara. Baik. Li'anni ala ilmin min ilmillah. Karena aku ini berada pada suatu ilmu di antara aku ini berada pada suatu ilmu dari ilmunya Allah, dari pengetahuan yang Allah berikan kepadaku. Ma'allamakahu Allah. Di mana ilmu yang Allah berikan kepadaku itu tidak diajarkan kepadamu. Ma'allamakahullah. Tidak Allah ajarkan kepadamu. Wa anta ala ilmin min ilmillah, dan engkau berada pada suatu penguasaan ilmu yang berasal dari Allah. Ma'allamanihillah. Yang ilmu itu tidak diajarkan kepadaku oleh Allah. Yang Allah tidak mengajariku ilmu itu. Gitu. Fakullun minna mukallafun bi umur. Dan setiap kita ini mukallaf. Dituntut terhadap berbagai perkara, terhadap berbagai perintah. Jadi semuanya, baik Nabi Musa alaihissalam mukallaf akan apa yang diperintahkan kepada beliau. Beliau dituntut untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada beliau. Begitu pula Al-Khadir. Jadi masing-masing punya perintah, masing-masing mendapat perintah yang harus ditaati oleh kedua masing-masing ini. Jadi masing-masing tahu ilmu yang dikuasai, yang harus menjadi komitmen yang dilaksanakan oleh baik Nabi Musa ataupun Al-Khadir.
Demikian Ibnu Katsir menjelaskan di At-Tafsir Al-Quran Al-Azim jilid kelima halaman 181. Kemudian Syekh As-Sa'di dalam Taisirul Karimur Rahman, tafsir beliau halaman 482, beliau mengatakan qala al-Khadiru li Musa, Al-Khadir mengatakan kepada Musa, la amtani'u min dzalik. Ketika Nabi Musa minta izin, apakah aku boleh untuk mendampingimu, untuk belajar kepadamu seterusnya? Kata Al-Khadir, yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan, la amtani'u min dzalik. Aku tidak menghalangimu untuk mengikuti aku. Walakinnaka, akan tetapi engkau ini lan tastati'a ma'i sabra. Engkau enggak mampu bersabar bersamaku. Ai la taqdiru 'ala ittiba'i wa mulazamati. Engkau enggak mungkin mampu untuk ittiba' kepadaku, enggak mungkin mampu untuk mengikutiku. Wa mulazamati, dan engkau pun juga tidak mampu untuk mulazamah, untuk selalu menyertaiku. Mulazamah artinya selalu bersama. Mulazamah mendampingi. Mungkin kita sering dengar seorang murid mulazamah kepada guru. Artinya ini murid terus ngikutin guru. Ya, dalam banyak kesempatan selalu dampingi guru, selalu belajar kepada guru. Guru kemana dia ikut. Mulazamah. Belajar ilmu dan juga belajar tentang penerapan ilmu dalam keseharian. Belajar adab yang dimiliki oleh guru. Tadi yang saya katakan, guru perlu perlu bersama seorang murid. Maka seorang murid pun hendaknya mulazamah menyertai guru sehingga tahu bagaimana adab keseharian yang hendaknya dilakukan oleh seorang murid. Li'annaka tara ma la taqdiru 'ala as-sabri 'alaihi minal umuri allati zahiruha al-munkar. Gitu. Karena engkau akan lihat apa-apa yang engkau tidak akan mampu bersabar terhadap perkara-perkara yang zahirnya, tampaknya itu mungkar. Tampaknya itu sesuatu yang tercela, sesuatu yang mungkar. Mungkar artinya secara bahasa mungkar itu tidak dikenali, lawan dari ma'ruf. Ya, ma'ruf itu dikenal. Ma'ruf itu baik, ya, dari kata ma'ruf, ma'ruf dikenal. Mungkar nggak dikenal. Berarti sesuatu yang mungkar, yang nggak baik itu nggak dikenal sebagai sebuah kebaikan. Wa batinuha ghairu dzalik. Ya, zahirnya mungkar, akan tetapi batinnya yang tidak tampak itu tidak demikian. Ghairu dzalik. Batinnya yang tidak tampak enggak demikian, gitu. Demikian disampaikan oleh Syekh Sa'di dalam tafsir beliau. Baik. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari sini, guru mengingatkan murid dalam hal yang belum ia kuasai. Juga memberikan peringatan bahwa engkau nggak akan mampu, supaya murid lebih aware, memperhatikan bagaimana apa yang harusnya disikap ketika beliau bersama ini. Dan nanti ada syarat-syaratnya kan, ketika Nabi Musa alaihissalam akan menuntut ilmu, nanti ada syarat-syaratnya. Nah, itu diingatkan dari awal bahwa engkau nggak akan sabar. Gitu. Berdasarkan ilmu, pengetahuan yang Allah berikan kepada Al-Khadir, Nabi Musa nggak mungkin sabar. Dan ternyata nanti pada akhirnya ternyata nggak sabar. Baik. Wala a'si laka amro. Komitmennya yang lain adalah bahwa tadi disebutkan ketika disebutkan innaka lan tastati'a ma'iya sabra, tidak punya istita'ah untuk sabar, tidak punya kemampuan untuk bersabar. Yang kedua, ya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Oh, ini kelewat ya. Maaf, ini sebelum ya. Baik. Ini keselip di sini. Wala a'silaka amran, keselip. Jadi nanti akan dibahas lagi. Baik. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ayat ini, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau akan sabar terhadap sesuatu yang engkau belum kuasai ilmunya. Gitu ya. Jadi penting untuk bisa orang yang sabar itu mampu bersabar karena tahu hakikat yang dipelajari, ilmu yang dikuasainya. Maka belajar apapun kita akan bersabar kalau kita paham ilmu apa yang akan kita raih. Orang belajar Quran misalnya, kalau dia tahu keutamaannya, tahu ilmu yang dikuasainya, tahu targetnya, tahu hal yang akan diraihnya misalkan, maka orang akan sabar. Selain niat karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya.
Nah, karena di sini Syekh Tantawi mengatakan wa qauluhu wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, ini merupakan ta'lilun li adam istita'ati sabri ma'ahu. Ini adalah alasan ketidakmampuan Nabi Musa untuk bersabar bersama Al-Khadir. Maknanya yaitu wa kaifa tasbiru ya Musa, bagaimana engkau bisa sabar wahai Musa ala umurin sataraha minni, terhadap perkara-perkara, umur itu jamak dari amr, perkara-perkara yang engkau akan lihat dari diriku. Hadhil umuru zahiruha annaha munkaratun. Ini perkara-perkara ini zahirnya, tampaknya annaha munkarat. Itu banyak itu sebagai berbagai tindak kemungkaran. La yasihhu sukutu 'alaiha, yang tidak dibenarkan untuk tidak dibenarkan bagi kita, bagi engkau, bagi Nabi Musa alaihissalam untuk diam. Artinya gini, engkau Musa akan melihat kemungkaran yang engkau tuh nggak mungkin bisa diam terhadap kemungkaran itu. Karena siapapun nabinya, siapapun nabi ketika melihat kemungkaran tidak akan sabar untuk bisa menahan diri, nggak mengingatkan. Nggak mungkin sabar untuk bertahan, untuk tidak memberi, meluruskan, menasihati, atau berbicara, mengomentari apa yang keliru tersebut. Jadi nggak diam saja. Gitu kan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, yang melihat kemungkaran ya ngubah dengan tangan, dengan kekuasaan gitu. Kalau nggak mampu fabilisani, dengan lisan. Kalau nggak mampu juga fabiqalbi, dengan hati, dan itu yang paling lemah kan gitu. Jadi melihat mungkar, lihat sesuatu yang bersifat mungkar, nggak baik, maka dengan segera untuk diingatkan. Wa batinuha la ta'lamuhu li'anna, dan secara batin kamu nggak tahu. Yang tidak tampak dari perkara-perkara yang tampaknya mungkar itu, kamu nggak tahu. Li'anna Allah lam yattali'uka alaihi. Ya, lam yutalli'ka. Li'anna Allah lam yutalli'ka alaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyingkapnya kepadamu. Ya, fal khubr bima'nal ilm. Dari sini maka makna khubr itu adalah ilmu. Ya, dimaknai di sini ada makna al-khubr yang lebih detail lagi, kita baca ya. Baik. Syekh Tantawi tadi disampaikan oleh Syekh Tantawi juga. Berikutnya beliau mengatakan masih di halaman yang sama, di jilid 8, beliau mengatakan wa ka'annal khadira yuridu bihadil jumlatil karimati, seolah-olah Al-Khadir itu ingin mengatakan kepada Musa dengan kalimat yang mulia ini. Seolah-olah Khadir itu dengan kalimat yang mulia ini ingin mengatakan kepada Musa, inni wathiqun min annaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku betul-betul yakin bahwa engkau itu nggak mungkin mampu bersabar bersamaku. Li'anna ma sa'af'aluhu sayastadimu bil ahkamil zahirati. Karena apa yang aku akan kerjakan ini akan berbenturan dengan hukum-hukum yang zahir. Al-ahkam al-zahirah. Wabil mantiqil aqli. Dan secara logika, secara bahasa logika itu nggak bisa diterima, akan bertolak belakang dengan bahasa logika sehat. Wabi ghiratikal ma'huda fik, dan juga semangatmu untuk menjaga kebaikan yang ada pada dirimu. Wa anna mukallafun an af'ala ma af'al, dan aku ini dituntut untuk melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Li'annal maslahatal batinata fi dzalik, karena maslahat yang tidak tampak itu ada pada perkara yang harusnya aku lakukan itu. Wahya tuhfa alaik, dan itu tersembunyi atasmu, engkau nggak bisa ngelihatnya. Itu pesan Al-Khadir sebagaimana disampaikan oleh Syekh Tantawi berkaitan dengan makna wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya.
Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, kata kata Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan wal anbiya'u la yuqirruna ala munkarin. Para nabi itu tidak mungkin mengakui yang mungkar. Tidak mungkin mengikrarkan, mengakui hal yang mungkar. La yajuzu lahumut taqrir, dan memang tidak boleh bagi mereka mengakui kemungkaran. Ai la yasa'uka sukutu jaryan ala adatika wa hukmika. Ya, la yasi'uka sukutu. Ya, tidak ada peluang bagimu untuk diam atau mendiamkan sesuatu, diam saja terhadap kemungkaran itu, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan yang ada pada dirimu. Begitu juga hukum yang engkau terima dari Allah SWT. Wal khabiru, nah al-khabir tadi, makna tentang khubar, al-khabir yang maha mengetahui, yang maha teliti, wal khabiru bil umuri, ya, al-khabir terhadap suatu perkara itu adalah wal alimu bi khafayaha, yang mengetahui hal-hal yang samar, tersembunyi, wabima yukhtabaru minha, dan yang terinci, teruji dari perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ingin meyakinkan Al-Khadir bahwa Nabi Musa alaihissalam sanggup untuk bersabar. Beliau mengatakan, qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Kalau kita bahas di pertemuan berikutnya, bagaimana ungkapan Nabi Musa alaihissalam, satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra, berkaitan dengan bagaimana sikap seorang murid terhadap guru, bagaimana hendaknya, bagaimana ikatan atau hubungan seorang pembelajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah karuniakan usia yang panjang kepada kita untuk bisa menambah bekal kehidupan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.